Di suatu siang yang ganjil pada 6 Oktober 2014, Muhammad Alfiansyah Saum bersama kekasihnya Ari dan teman mereka Ricky bonceng 3 naik sepeda motor dari Pekon, Tanggamus ke arah Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Di tengah perjalanan, Ricky melontarkan keinginannya untuk tidur dengan Ari. Mendengar hal itu, Alfiansyah marah. Berani-beraninya Ricky mengatakan hal tidak pantas itu. Bukankah pria itu tahu Ari adalah kekasihnya? Saat itu juga Alfiansyah minta mereka berhenti. Ricky lalu menghentikan sepeda motor sambil mengoceh dan mengumpat. "Jangan ngoceh terus kau," kata Ari memperingatkan. Ricky yang tidak suka mendadak menampar wajah Ari. Ari marah lantas menarik kerah jaket Ricky dan memukul wajahnya. Perkelahian pun pecah di antara keduanya. Alfiansyah yang tadinya hanya diam segera turun tangan membantu sang kekasih Ari. Dia ikut memukuli Ricky dan menendang pria itu berkali-kali hingga tewas. Puas, Alfiansyah dan Ari pun meninggalkan jasad Ricky begitu saja di tengah kebun. Dengan sepeda motor milik Ricky, kedua pria itu melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung. Hari itu juga mereka menjual sepeda motor milik Ricky. Cukup lama kedua kekasih itu bebas berkeliaran. Hingga sebulan kemudian, jasad Ricky akhirnya ditemukan warga dan Alfiansyah serta Ari pun ditangkap polisi. Pengadilan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara. Mereka mendekam di Lapas Wai Gelang, Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Hati siapa yang tidak berbunga-bunga ketika menemukan kekasih idaman? Begitulah yang dialami Dewi Trisnowati yang tinggal di BTN Asabri Moncong Loe, Maros, Sulawesi Selatan. Dirinya tengah dimabuk asmara. Dia baru saja berkenalan dengan seorang pria istimewa lewat Facebook, yaitu Setio Bimo Anggoro. Setio bukan pria sembarangan. Dia bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta dengan pangkat Komisaris Polisi atau Kompol. Perkenalan lewat Facebook, mereka lanjutkan dengan komunikasi intens lewat WhatsApp, baik chatting maupun video call. Kebetulan keduanya sama-sama mencari cinta, sama-sama mencari jodoh ideal. Mereka saling curhat seputar kehidupan pribadi masing-masing. Komisaris Setio berstatus lajang dan sedang mencari pasangan hidup. Sedangkan Dewi mengaku telah berkeluarga namun sudah pisah dengan suaminya. Setio menyatakan bersedia jadi pasangan hidup Dewi. Tentu saja hal itu disambut sukacita oleh Dewi. Wanita itu juga senang luar biasa sebab Setio berjanji memberinya mobil Toyota Yaris. Karena mereka telah jadi kekasih, sang komisaris bilang agar Dewi jangan lagi chatting dengan pria-pria lain. Dia ingin Dewi memblokir pria-pria itu agar mereka tidak lagi bisa menghubungi Dewi di Facebook. "Baiklah," kata Dewi, tapi dia tidak mengerti soal urusan blokir-memblokir di Facebook. Komisaris Setio pun bilang dia bisa melakukannya. Dewi setuju dan memberikan password akun Facebooknya kepada kekasihnya itu. Pada Senin 24 Juli 2017 pagi hari, Dewi kembali bervideo call dengan kekasihnya. Saat itu Dewi baru saja selesai mandi. Tubuhnya hanya ditutupi sehelai handuk. "Boleh lihat dikit enggak? Sebentar saja." Setio merayu Dewi agar wanita itu melepas handuk yang dikenakannya. Dewi menolak. Sang komisaris kembali membujuk agar wanita itu melepas handuknya. Akhirnya Dewi mengalah, lalu melepas handuk dan menunjukkan bagian dadanya. Perbincangan mereka lewat video call pun berakhir. Dewi berpakaian lalu berangkat ke kantor. Sekitar 1 jam kemudian, Dewi kembali melakukan chatting lewat WA dengan kekasihnya sang komisaris. Pria itu bilang dia akan pergi ke bengkel untuk mengganti ban mobil Toyota Yaris yang nantinya akan diberikannya kepada Dewi. Dia minta biaya penggantian ban sebesar 2,5 juta rupiah. Dewi menolak, namun tiba-tiba Setio mengancam dan mengatakan jika Dewi tidak memberikan uang itu, maka dia akan sebarkan foto-foto vulgar Dewi yang bertelanjang dada di medsos. Dewi terkejut. Dia tidak tahu Setio memiliki foto dirinya bertelanjang dada. Gusar dan panik, wanita itu menyudahi komunikasi dengan Setio. Sayangnya, semua sudah terlambat. Ini merupakan awal bencana.
Di dalam sel nomor 5 di Blok B Lapas Kelas 2B Waigelang, Kota Agung Tanggamus, Lampung, di sanalah dia beraksi. Siapakah dia? Dia adalah Setio Bimo Anggoro, pekerjaan polisi. Pangkatnya Komisaris Polisi alias Kompol di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta. Tampak keren kan? Tapi sesungguhnya semua itu cuma identitas palsu. Nama asli pria itu adalah Alfiansyah Saum, pekerjaan kernet angkot, tinggal di Lampung. Alfiansyah adalah napi gay yang bersama kekasihnya Ari membunuh Ricky pada Oktober 2014. Dia tengah menjalani hukuman kurungan 8 tahun. Tidak terasa sudah 3 tahun dia mendekam di sel nomor 5 Lapas Waigelang. Di penjara dia selalu sibuk, bukan sibuk bertobat dan melakukan berbagai hal positif, melainkan sibuk melakukan aksi tipu-tipu lewat akun Facebooknya yang diberi nama Tio Drugs. Untuk melancarkan aksinya, Alfiansyah mencomot foto seorang polisi di Google lalu memasangnya sebagai foto profil di akun Facebooknya. Kemudian dia berselancar di dunia maya mencari mangsa wanita-wanita dengan menampilkan sosok seorang perwira menengah polisi yang single, mapan, merindukan cinta dan jodoh. Dan seorang wanita jatuh dalam perangkapnya. Namanya Dewi Trisnowati, tinggal di Maros, Sulawesi Selatan. Dari Facebook, hubungan mereka berlanjut lewat WhatsApp. Keduanya chatting dan bervideo call. Alfiansyah alias si komisaris gadungan tidak pernah menunjukkan wajah. Untung baginya, Dewi percaya. Mungkin wanita itu terpesona dengan fotonya yang tampan dan pangkatnya sebagai komisaris, juga mabuk kepayang dengan suara dan rayuan gombalnya. Saat bervideo call, Alfiansyah merayu Dewi melepas handuk yang saat itu dikenakannya. Wanita itu menurut dan ini merupakan kesempatan emas yang ditunggu si kompol gadungan. Tanpa setahu Dewi, dia screenshot pose Dewi bertelanjang dada. Nah, dengan foto vulgar itulah dia kemudian memeras Dewi. Dia minta 2,5 juta rupiah pada wanita itu, tapi sial, wanita itu menolak. Nah, saat itulah dia kirimkan foto vulgar setengah badan kepada Dewi sebagai bukti agar wanita itu jangan coba-coba menolak permintaannya. Alfiansyah mengancam akan menyebarkan foto itu di medsos jika Dewi tidak memenuhi permintaannya. Karena panik, Dewi langsung memblokir Alfiansyah. Alfiansyah pun bertindak. Dia segera mengakses akun Facebook Dewi Trisnowati sebab dia sudah punya passwordnya. Dia segera mengganti password agar nantinya Dewi tidak bisa lagi mengakses akun itu. Dengan berlagak sebagai Dewi, pria itu pun menghubungi teman-teman Facebook Dewi. Dia bilang ingin meminjam sejumlah uang sebab dirinya diperas seseorang yang mengancam akan menyebar foto vulgarnya. Untuk meyakinkan teman-teman Dewi, Alfiansyah mengirimkan foto-foto vulgar Dewi kepada mereka. Dia juga memberikan nomor rekeningnya di BRI agar teman-teman Dewi segera mentransfer uang bantuan. Namun lagi-lagi sial, tidak seorang pun yang percaya pada Alfiansyah. Tak seorang pun mau mentransfer uang sebab mereka yakin akun Facebook Dewi dihack orang. Dewi Trisnowati adalah anggota Polwan Polrestabes Makassar, pangkatnya brigadir. Dia panik setelah kekasihnya Setio mengancam akan menyebarkan foto vulgarnya jika dia tidak mengirimkan uang yang diminta. Sorenya pukul 3.30, Brigpol Dewi semakin kacau saat dia mendapat kabar dari teman seangkatannya di kepolisian bahwa seseorang telah memakai akun Facebook Dewi minta bantuan uang karena ada orang yang mengancam akan menyebar foto-foto vulgarnya. Dewi segera mengakses akun Facebooknya, tapi terlambat. Dia tidak bisa masuk sebab si kompol gadungan telah mengganti passwordnya. Sementara itu, foto-foto vulgar Dewi setengah badan telah menyebar di medsos. Begitu panik dan malunya Dewi, dia tidak menyangka hal itu akan berkembang menjadi begitu buruk. Foto-foto itu pun akhirnya sampai di tangan Provos Polrestabes Makassar.
Brigpol Dewi Trisnowati pun dipanggil untuk ditanyai, mengapa foto-foto vulgarnya tersebar di medsos? Brigpol Dewi mengatakan foto-foto itu disebarkan kekasihnya Komisaris Polisi Setio Bimo Anggoro yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta. Polrestabes Makassar pun segera melakukan investigasi dan yang mereka peroleh adalah fakta mengejutkan. Sosok Kompol Setio Bimo Anggoro memang ada, tapi dia bukan pria yang menjadi kekasih Brigpol Dewi. Seorang napi di Lapas Waigelang, Tanggamus, Lampung yang bernama Alfiansyah Saum telah mencomot foto Kompol Setio Bimo Anggoro dari Google dan membuatnya sebagai foto profil di akun Facebooknya. Alfiansyah mengaku sebagai sang kompol dan Brigpol Dewi percaya sepenuhnya bahkan jatuh hati. Polrestabes Makassar pun menjemput si napi Alfiansyah ke Lapas Waigelang, Kota Agung di Lampung dan membawanya ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Si napi Alfiansyah mengaku benar dirinya telah melakukan aksi tipu-tipu, pemerasan dan penyebaran foto vulgar Brigpol Dewi. Meski berada di penjara, Alfiansyah ternyata bebas memakai HP dan memiliki akses internet. Dia melakukan aksinya dengan ponsel hasil warisan dari napi yang sudah bebas. Alfiansyah mengaku hanya perlu waktu 15 jam baginya untuk mendapatkan foto vulgar Brigpol Dewi Trisnowati. Sesungguhnya perkenalan mereka sangat singkat, super kilat. Perkenalan terjadi siang 23 Juli 2017 di Facebook. Alfiansyah yang saat itu mengaku sebagai Komisaris Polisi Setio Anggoro Bimo langsung berhasil mendapatkan nomor WA Dewi. Mereka pun mulai chatting dan bervideo call. Pukul 8 malam hubungan semakin intens. Kata panggilan Mbak berubah jadi sayang. Dewi juga rela memberitahu password akun Facebooknya kepada Alfiansyah. Saat melakukan video call, Alfiansyah tidak menunjukkan wajah. Alasannya dia sedang sibuk bekerja dan Dewi tidak keberatan. Kemudian keesokan pagi 24 Juli 2017 sekitar pukul 6 atau 7, mereka kembali melakukan video call. Saat itulah Alfiansyah merayu Brigpol Dewi berpose polos dan berhasil. Dewi menuruti. Dengan foto itulah kemudian si napi Alfiansyah memeras Dewi dan saat wanita itu menolak memberinya uang, dia sebarkan foto itu di medsos. Untuk aksi penipuannya dan penyebaran foto-foto asusila, Alfiansyah divonis 4 tahun penjara. Total hukumannya menjadi semakin panjang karena dia juga harus menjalani hukuman sebelumnya atas pembunuhan Ricky. Lalu bagaimana nasib Brigpol Dewi? Sang polwan tentu saja terkejut saat mengetahui ternyata kekasihnya bukan seorang komisaris gagah dan tampan, melainkan seorang napi gay yang sedang menjalani hukuman di Lapas Waigelang, Lampung. Kemudian terbongkar pula fakta Brigpol Dewi yang telah bersuami dan memiliki seorang anak itu sebelumnya juga pernah terlibat kasus perselingkuhan dengan 2 perwira polisi yang masing-masing bertugas di Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan. Bahkan suaminya yang juga polisi berpangkat Ibda dan bertugas di Polrestabes Makassar memergoki Dewi berbuat mesum dengan salah seorang perwira polisi itu di dalam mobil di parkiran minimarket. Brigpol Dewi Trisnowati dianggap telah mencederai institusi dan melakukan tindakan asusila yang melanggar kode etik. Sebagai sanksinya, wanita itu pun dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Dan tidak hanya itu, sang suami juga menceraikan Dewi. Ini adalah acara pemecatan Brigpol Dewi. Dia tidak hadir dalam acara itu. Yang ditampilkan hanya foto dirinya yang berlatar warna kuning dipegang seorang polisi aktif. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.